Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Boleh saya melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya dan kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan bersiap untuk masuk ibadah kita yang pertama pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan terkait dengan protokol kesehatan agar kita semua yang ada di ruangan ini untuk tidak melepaskan masker sepanjang berjalannya ibadah, tidak menciptakan kerumunan, menghindari kontak fisik dan rajin-rajin mencuci tangan. Amin. Karena kita mau pulang dari tempat ini juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Boleh kita saling berfellowship satu dengan yang lain. Boleh ikuti gerakan tangan saya, tangan kanan di sebelah pundak, dada sebelah kiri, kemudian ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Sebab kita ada pada pagi hari ini semua karena kasih anugerahnya, amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami segenap jemaat BKP Aston Tuhan, pada pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam dalam kaki-Mu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Sucikan dan layakan kami Tuhan untuk dapat masuk dalam pelataran-Mu. Biarkan setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah mengalami lawatan-Mu Tuhan. Sebab kami terlalu yakin dan percaya Tuhan saat kami mengalami lawatan-Mu Tuhan, setiap hati yang hancur dapat dipulihkan, yang berbeban berat dapat dilepaskan, bahkan pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan. Mukjizat yang tak lazim dapat terjadi Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berjalan terus bersama-Mu Tuhan menyongsong tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih semua karena kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu saja yang melingkupi setiap kami. Kami serahkan semuanya Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu, kudus dan berkah. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Bila mana kita ada semua karena anugerah. Mari saudara kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Saat kami bangun dan membuka mata kami Tuhan, yang kami nampak hanya kasih. Kebaikan-Mu selalu baru setiap hari. Dan pagi ini kami menyatakan dalam pujian penyembahan kami, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh ajaib. Tiada yang lebih indah Tuhan selain mengucap syukur di hadapan. Itulah kerinduan setiap kami. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah
semakin bertambah besar anugerah. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bersama saya katakan, wadah sebagaimana kuada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Engkau memberikan kami kelimpahan sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Betapa banyak kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Jika bukan karena kasih anugerah-Mu, kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi bersama saya katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari sembah Dia. Hilarabaya syekalarabaya larababa hinalarabaya sande shilarabaya larabaya talarabaya terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Kami bersyukur. Shilarabaya larabaya shekalarababa shikalarabaya larabaya larabaya besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari terus katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Dan kami katakan Tuhan, Engkau sungguh besar dan perbuatanmu sungguh ajaib. Dan tidak ada Allah yang sepertimu, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan kami tidak menyanjung dan meninggikan dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai hari ini, besok dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat setiap karya-Mu yang Kau kerjakan bagi kota dan bangsa kami. Sampai hari ini kota dan bangsa kami Tuhan tetap di dalam kendali-Mu, tetap dalam hati dan pikiran-Mu, dan tetap di dalam genggaman-Mu. Dan kami percaya Tuhan di penghujung tahun dan kami memasuki awal tahun 2022, Indonesia mengalami pemulihan. Indonesia akan terbebas dari COVID-19 maupun varian-varian baru yang coba masuk ke Indonesia. Karena banyak umat-umat Tuhan yang berdoa, banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa bagi kota dan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden sampai RT yang terendah sekali. Jika mereka roh hikmat pengetahuan yang benar akan Engkau, sehingga ada memimpin kota pemerintahan itu Tuhan menurut sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga semakin hari Tuhan kota dan bangsa kami, semakin banyak orang yang bertobat, yang mencari Tuhan, sehingga penuaian yang terbesar terakhir sebelum Kau datang kali kedua terjadi di kota dan bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami beserta keluarga bahkan wakilnya, gembala karyawan kami beserta keluarga dan wakilnya. Terlebih Tuhan yang kami kasih, gembala kami Bapak Pendeta Rudi Siregar, sarjana teologi beserta keluarga besar. Bapak, kami percaya Tuhan di mana di akhir penghujung tahun ini bahkan di awal tahun, Kau punya misi yang luar biasa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya GBI-BKP Aston. Bapak, Kau ikat kuat tali kasih-Mu, misi yang Kau berikan bagi gereja-Mu di awal tahun Tuhan, sehingga terjadi kegerakan gelombang ilahi penuaian jiwa di setiap gereja-gereja, terlebih di gereja kami. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Yesus setiap usaha pekerjaan pelayanannya, bahkan rumah tangga. Apa yang direncanakan 2022, kami percaya selalu berhasil. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampukan Tuhan mengemban misi di tahun 2002 ini Tuhan, selaras dan kehendak-Mu. Bapak, juga kami berdoa Tuhan, Kau sebentar juga hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu bagi kami semua, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yosef Panelam, MTH, MD. Bapak, kami percaya bukan satu kebetulan Kau hadirkan hamba-Mu di tempat ini.
Nah, kami percaya ketika firman disampaikan ke tempat kami ada satu wawasan yang baru Tuhan untuk menuju 2022. Sehingga kami dibekali dengan firman, sehingga kami menjadi umat yang layak, umat yang kuat menghadapi masa-masa yang semakin sulit. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya. Terlebih Tuhan sebagai pembimbing, berikan mereka pengetahuan yang luar biasa. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman, dan setiap jemaat-jemaat yang mendengar misi Tuhan melalui hamba-Mu itu, dapat satu kegerakan ilahi. Bahkan gerejanya juga melalui penuaian jiwa-jiwa. Berkati Tuhan istrinya, keluarga besar, berkati berlimpah-limpah. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini hadir bersama dengan kami. Bapak, kami percaya Tuhan di pagi hari ini, ketika dia mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menangkap dan melakukannya, ada sesuatu mujizat Kau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Juga jemaat-Mu Tuhan sedang perjalanan menuju tempat ini. Bapak, Kau percepat langkah mereka Tuhan. Setiap hal-hal yang menghalangi, coba-coba menghalangi mereka datang ke tempat ini, kami patahkan, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Begitu juga tempat ini Tuhan, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir kami percaya ada hadirat Allah, ada kuasa Allah, ada mujizat Allah, ada berkat Allah yang akan kami terima. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Saya ucapkan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang baru datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Karena kita adalah umat-umat pemenang dan bersuka cita, maka layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Amin. Coba tunjuk kanan kiri, katakan, aku bersuka karena Tuhan. Pagi ini kita mau bersuka di hadapan Tuhan, amin. Tidak ada tua muda, semuanya bersuka di depan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, katakan pujian dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersorak, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kalau kita katakan dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak. Amin. Boleh angkat kedua tangannya di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Pagi ini kita mau lebih lagi, amin. Boleh goyangkan pundaknya, kita berdisko bersama, amin. Tidak ada tua muda di sini, semua untuk kemuliaan Tuhan.
Masih bisa lebih keras lagi untuk Tuhan. Come on. Bersama-sama katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sorak-sorak dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sungguh bersuka cita karena pagi ini kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Amin. Sebelum duduk saudara, bilang kanan kirinya, aku bersuka karena Tuhan untuk kamu. Aku bersuka karena Tuhan untuk kamu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik. Kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di hidup kami. Terimalah persembahan dari kami. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku berikan persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku berikan persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Hingga pada hari ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana ada. Kami percaya semua itu adalah anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Tidak ada yang terindah dan yang terbaik yang dapat kami berikan kepada Tuhan selain pujian, syukur kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama, biarlah setiap apa yang sudah kami lakukan hari ini sungguh menyukakan hati Tuhan, menjadi persembahan yang indah dan berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasai kehidupan kami, kuasai ruangan ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa dalam bentuk apapun ada di sekeliling kami, mengganggu konsentrasi kami di dalam merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Oleh karena itu kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus Bapa. Dan biarlah kami hadirkan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, mengajar setiap kami dan membimbing setiap kami Bapa, agar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam. Izinkan saya melepaskan masker supaya lebih enak. Ya, kita berdoa untuk kondisi bangsa kita supaya biarlah Tuhan ambil alih dan pulihkan segala sesuatu sehingga kita bisa bebas melakukan bagian-bagian yang terbaik. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini dan juga yang mungkin mengikuti lewat Zoom, saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini oleh Bapak Gembala bersama pengurus gereja yang ada. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya. Saya perkenalkan nama saya Pendeta Yosef Tanelap. Saya melayani di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Saya perintisan dari tahun 2004. Dan ya tertatih-tatih jatuh bangun. Tapi puji Tuhan sampai hari ini masih tetap melayani. Lalu kegiatan saya setiap hari juga sebagai seorang pengajar. Saya dosen di STT Apolos, mengajar di sana. Jadi lalu saya juga seorang konselor. Saya bekerja sama dengan CBN. Kalau Bapak Ibu sering menyaksikan tayangan di SCTV ya, Solusi Live, saya kerjasama dengan CBN sudah dari tahun 2000. Jadi ada orang yang kalau punya masalah dan hubungi ke CBN dan di daerah Jakarta Barat, pasti ketemu dengan saya. Karena kami kerjasama, jadi setiap orang yang punya masalah, pingin dikonseling, pingin dibimbing dan lain sebagainya, kalau di daerah Jakarta Barat pasti direkomendasikan ke saya. Dan puji Tuhan banyak keluarga yang bisa saya temui dan bisa memberikan jalan keluar bagi mereka. Jadi kira-kira itu saja perkenalannya. Biarlah semua yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, mari kita buka bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan kita pagi hari ini, pemberian yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, masih dalam suasana Natal, maka saya mau katakan Natal adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Natal adalah bukti kasih dan kepedulian Allah kepada umat manusia. Karena apa?
ketika di dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia terputus. Hubungan Allah dengan manusia renggang. Hubungan Allah dengan manusia tidak ada lagi saling bertatapan, tetapi ada jurang yang memisahkan, yaitu dosa. Oleh karena itu pemberian Allah yang terbaik untuk mengangkat dan memulihkan kembali umat manusia, maka dibutuhkan pengorbanan. Jadi pemberian yang terbaik dari Allah yang pertama, saudara, karena ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan itu adalah nilainya yang paling tinggi. Keselamatan adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan bagi setiap kita, dan itu pemberian yang sangat mulia, pemberian yang sangat berharga. Allah melepaskan atribut kealahannya, jati dirinya dilepaskan, jubah keilahiannya dilepaskan dan datang menjelma menjadi manusia. Tujuannya apa? Supaya mengangkat kehidupan kita, menyelamatkan kita. Karena apa? Kita tidak layak. Maka Alkitab katakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan kerja kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena pemberian daripada Allah, karena bukti kasih Allah, maka kita diselamatkan. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-12 juga dikatakan demikian. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kekuatan kita terbatas. Apa yang kita miliki terbatas. Keselamatan itu hanya datang daripada Allah. Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah yang datang mencari manusia. Hai Adam, di manakah engkau? Allah yang berinisiatif. Oleh karena itu keselamatan itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Yohanes 3:16 tadi katakan, karena begitu besar kasih Allah, kasihnya yang tidak dapat diselami, kasihnya yang tidak dapat dijangkau dengan Allah, dengan nalar pikiran kita, kasihnya yang begitu besar yang tidak bisa diperhitungkan dan dibayar dengan apa yang ada pada kita. Yang dapat kita lakukan hanya percaya. Alkitab katakan percaya. Ketika kita percaya, maka bagian keselamatan itu menjadi bagian dalam diri kita. Kemarin kami Natalan, ya. Kemarin kami Natalan jam 10 pagi. Lalu ada 2 jiwa baru orang Muslim, diajak sama temannya, dibawa ke gereja. Lalu di gereja kita ibadah seperti biasa, tapi ada door prize karena Natal ya, kita agak buat dikit-dikit ya, walaupun dia terlalu hura-hara. Lalu nggak tahu kadonya ini dikasih ke 2 orang ini, 2 orang dari seberang itu orang Muslim. Lalu dipanggil ke depan, ayo ambil kadonya, lalu suruh perkenalkan nama dulu. Mereka perkenalkan nama, oh kami dari sini. Lalu kami diajak ke gereja. Memang kami selama ini dengar lewat Zoom, lewat TV, ya, lewat media-media sosial dan lain sebagainya, dan kami ingin belajar siapa Yesus itu. Dalam hati saya, oh berarti kamu nggak salah datang, ini tepat, jadi itu bagus itu. Nah, akhirnya selesai ibadah, saya ajak mereka ke ruang doa, saya layani mereka mungkin 30 menit. 30 menit langsung, oh Pak, saya mau terima Yesus. Saya mau terima Yesus, badan saya mau jadi anggota gereja Bapak di sini. Oh no, tar dulu. Terima Yesus oke, tetapi mau jadi anggota jemaat di sini ada prosesnya. Mengikuti Yesus itu harganya mahal. Ada harga yang harus kamu bayar. Kamu siap gak dikucilkan sama keluargamu? Kamu siap gak ditolak sama orang tuamu? Tidak dikenal. Oh saya siapa? Benar. Kamu siap? Iya saya siapa. Hanya cerita demi cerita, ya udah. Saya bilang oke, setiap ibadah dulu. Setiap ibadah sambil kita belajar. Karena dia udah tahu, Pak kan harus dibaptis Pak ya. Harus dibaptis lah apa semua. Iya memang, tetapi kan itu enggak langsung hari ini kamu mengaku Yesus lalu dibaptis. Enggak, kita harus belajar dulu.
Nah, ini oke Pak, saya buat surat Pak, saya akan aktif ibadah di sini. Dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, ibaratnya kado Natal untuk jemaat gitu, untuk gereja, di mana ya 2 orang saudara. Kita nggak perlu menginjil, kita nggak perlu capek-capek bawa Alkitab pergi, tetapi Tuhan kirim sendiri. Artinya apa? Pemberian yang terbaik dari Tuhan itu adalah Tuhan mau supaya amanat agung itu terrealisasi saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita yang sudah mendapatkan keselamatan itu, mari sama-sama kita mau maju. Sama-sama kita lakukan bagian kita, sama-sama kita kerjakan supaya apa? Supaya misi Tuhan itu tergenapi. Semua bangsa, setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini adalah tugas kita. Karena apa? Allah sudah dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Allah sudah dahulu memberikan anugerahnya bagi kita. Keselamatannya sudah menjadi bagian bagi kita, maka kita perlu bagikan kepada orang lain. Jadi pemberian Allah yang terbaik yang pertama yaitu keselamatan. Oleh karena itu pertahankan, jaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan perayaan Natal itu adalah pemberian yang terbaik. Di mana tadi? Cinta kasih Allah dibuktikan kepada umat manusia. Lalu yang kedua, pemberian Allah yang terbaik yaitu kita menjadi anak Allah. Status kita berubah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Status kita berubah. Yang tadinya kita orang-orang yang berdosa, yang tadi kitanya adalah orang-orang yang tidak benar, tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Dia mengangkat status kita, memperbaharui identitas kita, sehingga yang tadi citra diri Allah yang sudah hilang karena dosa kembali ada di dalam diri kita. Jadi status kita bukan lagi tahanan, status kita bukan lagi orang berdosa, status kita bukan lagi orang yang terintimidasi, status kita bukan lagi orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi status kita menjadi anak Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang perlu kita hargai di dalam diri kita. Karena apa? Karena pemberian yang sangat berharga, pemberian yang terbaik daripada Allah yaitu kita dijadikan anak Allah. Kita akan bangga kalau kita jadi anak Allah. Orang saja bapaknya RT dia bangga. Ya, bapaknya RT loh, dia bangga. Ya, umpama di satu lingkungan, itu anak Pak RT loh, jangan macam-macam. Wow, anaknya bangga. Apalagi kita anak Allah, saudara. Ya, kita harus lebih bangga daripada itu. Kalau anak presiden terus bangga, wah masih lumayan ya, masih lumayan ya, orang nomor 1 gitu. Tapi ini anak Pak RT loh, anak Pak RT tapi wow bangganya sampai jalannya kadang udah nggak mau lihat orang samping kiri kanannya, ya kan? Karena bangga. Karena apa? Karena figur bapaknya tadi. Bapaknya ada otoritas. Bapaknya pemegang mandat, pemegang kuasa, sehingga orang akan segan. Apalagi Allah, saudara. Kita dijadikan anak Allah, status kita. Wow, kita akan berbangga, saudara. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang hari ini ada di tempat ini. Amin. Karena kita tahu jati diri kita. Karena kita tahu status kita. Kita bukan lagi orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kita bukan lagi orang-orang yang terintimidasi. Tetapi Alkitab katakan barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru segera datang. Mari hargai akan status yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tetap terus maju dan terus maju di dalam Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang ketiga, kita dijadikan rekan sekerjanya Tuhan. Ya, kita dijadikan partnernya Tuhan. Kita dijadikan sahabatnya Tuhan. Ya, kita dijadikan rekan sekerjanya Tuhan. Jadi misi yang tadi turun dari Bapa kepada Yesus dan Yesus turunkan lagi kepada murid-murid, maka sekarang misi itu diberikan kepada gereja. Dan di dalam gereja ada Bapak, Ibu, Saudara dan saya.
kita dijadikan partner untuk mengembangkan misi yang sudah Bapa berikan itu. Misi yang sudah ditinggalkan itu kita harus kerjakan. Pekerjakan dengan apa? Dengan kekuatan yang ada pada kita. Maka itu dalam Matius pasal 22 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segala yang apa yang ada pada diri kita. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita dijadikan rekan sekerjanya Tuhan. Kita dijadikan menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Kita dijadikan alatnya Tuhan lewat setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Karunia sebagai worship leader, mari kembangkan, optimalkan setiap karunia yang ada. Karunia sebagai pemuji, sebagai pemain musik, maka optimalkan. Karena apa? Saya coba mengadakan satu survei. Kenapa orang datang ke gereja lalu tiba-tiba dia udah pindah ke gereja lain? Ya. Nanti setelah di gereja sana tiba-tiba pindah lagi. Bahkan ada yang sampai pindah agama. Dan saya coba survei di Cengkareng, saya coba survei dan saya melihat hanya ada 3 masalah. Ada 3 masalah yang saya temukan. Yang pertama, ketika dia datang di gereja, dia tidak menemukan figur seorang bapa. Dia enggak temukan figur seorang bapa. Gembala urus-urusannya. Gembala diam-diam aja di ruang sekretariat. Nanti udah ibadah baru datang. Udah mau khotbah baru dipanggil. Ya majelis juga demikian. Pengurus juga demikian. Akhirnya dia kecewa. Karena dia tidak menemukan figur seorang bapa. Karena dia ingin dirangkul. Dia ingin diterima apa adanya. Karena apa? 6 hari dia sudah bekerja. 6 hari dia udah dimarahin bosnya. Nah hari ke-7 tuh dia datang ke gereja tujuannya supaya ada yang paling tidak merangkul dia, tepuk dadanya, kepalanya, pegang dia dan lain sebagainya. Ternyata dia nggak dapatkan. Lalu yang kedua, alasan yang kedua karena dia tidak menemukan jati dirinya. Ya, dia tidak menemukan jati dirinya di gereja. Wah di gereja ada gap-gap. Wah ini yang begini, ini yang A, ini golongan B, ini golongan C. Akhirnya waduh, dia merasa waduh saya salah tempat di sini. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga karena di gereja dia tidak diberi kesempatan untuk mengoptimalkan karunia yang ada dalam dirinya. Padahal dia bisa main musik, dia bisa doa. Dia bisa apa saja tetapi tidak dioptimalkan karena apa? Gereja protokoler untuk pelayanannya terlalu rumit. Harus A, harus B, harus C, ada syarat-syarat. Waduh saya hanya iya betul juga. Dan saya coba refleksikan ke pelayanan saya betul. Waktu saya baru memulai pelayanan seperti itu. Waduh ternyata ini harus rubah metodenya. Harus rubah caranya. Siapapun dia kita harus rangkul dia. Ketika dia ada di gereja, dia hadir di gereja, dia harus mengalami satu perubahan di gereja. Maka dia akan konsisten. Dia akan tetap di gereja itu. Dan saya coba rubah metode pelayanan saya dan puji Tuhan saudara. Ya, puji Tuhan saya tahun 2004 perintisan, terus 2016 jemaat itu sudah 70. Itu baru 70, akhirnya hilang semua. Karena saya ada pergumulan yang begitu berat juga dalam kehidupan saya. Lalu jemaat itu hilang semua. Dan yang ada cuma berapa? 12 orang. Kembali ke awal saya memulai pelayanan 12 orang tahun 2004. 2017 12 orang itu kalau datang semua. Kalau suami-suaminya kerja ya udah datang 5 orang. Dan 5 orang kita sewa hotel seperti ini saudara. Waduh berat juga saya nih. Dalam arti waduh. Kalau jemaat begini terus saya bisa bongkok juga nih. Bisa bonyok saya. Tapi saya tetap coba berusaha. Akhirnya ya
dengan cara Tuhan, saudara. Ya. Dengan cara Tuhan, Tuhan buat sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan. Akhirnya tahun 2000 saya sewa ruko. Ya. Sewa ruko pun itu pun masih but-butan. Jemaat dari mana? Jemaat cuma 12 orang. Sewa ruko, waduh lumayan juga per tahunnya. Tetapi Tuhan kata, ayo harus lakukan. Hanya saya bertindak dengan iman. Sewa ruko, satu ruko ada di Cengkareng, kita sewa 4 lantai. Lalu saya langsung tahun 2000 itu. Tahun 2000 dapat, lalu bulan 10-nya direnovasi, benarin dikit-dikit. Bulan 11 masih juga dibenarin, lalu bulan 12 tahun 2000 saya ibadah perdana di situ. Saya mulai dengan ibadah 2 kali. Ini tindakan iman, bukan tindakan nekat. Iman yang nekat gitu. Padahal jemaat 12 orang. Karena jemaat-jemaat yang dulu saya bimbing tinggalkan semua. Udahlah masalahnya panjang. Nah, lalu akhirnya bertindak dengan iman. 2 kali ibadah jam 8 dan jam 11. Yang pengurus gereja masih setia, Pak nanti jemaatnya dari mana? Gak apa-apa, kita ibadah aja. 3 bagi aja. 6 orang datang jam 8, yang 6 orang datang jam 11 atau datang semua gak apa-apa. Tindakan iman, saudara. Gak taunya saudara, Tuhan buat sesuatu yang gak bisa saya bayangkan. Jemaat itu yang dulunya tinggalin saya datang, aduh Pak minta maaf, semua. Ayo mari, kita ini kan pekerjaan Tuhan. Ini proyeknya Tuhan, bukan proyek Bapak saya. Jadi kalau mau bertumbuh, ayo, mau diberkati Tuhan, ayo mari. Akhirnya mereka pada kembali, mereka ajak teman. Dan sampai hari ini saudara, saya ibadahnya udah 3 kali. Kemarin kita Natalan tuh, mau bilang ibadah biasa tapi gak muat. 4 lantai semua saya pakai. Untuk taruh kursi pun gak muat, dan di luar sebagian itu. Sampai lingkungan itu, aduh. Awalnya saya udah kasih tahu di Hansip, jadi mereka udah aman Pak, gak apa-apa. Sampai hari ini saudara, jemaat sekitar ada 200 lebih. Saya gak bayangkan dari mana datangnya. Karena itu tadi, mereka saya jadikan rekan sekerja pelayanan. Saya nggak pandang dia dari mana, dia latar belakangnya apa. Dan kalau Bapak Ibu tahu, jemaat saya itu semuanya adalah debt collector. Orang-orang debt collector. Ya. Di Senen juga demikian. Di Cengkareng sepanjang jalan dari Grogol sampai Kalideres tuh, Bapak Ibu tanya aja, Pak Yosep, oh ya mau antar ke rumah, pasti antar. Karena itu jemaat saya semua yang di pinggir jalan. Tapi saya bina mereka. Saya bilang sekarang kerja tuh gak pakai otot, harus pakai otak. Jadi jangan berantem di jalan. Pernah saya dari Cengkareng mau ke Senen, gak taunya di Indosiar mereka lagi ribut. Ribut apa ini? Wah ini pasukan semua nih. Saya pinggirin mobil, saya turun terus. Loh ada apa? Oh, gak taunya debt collector mau nagih motor. Motor yang ditangkap ini adalah jemaat yang ada di Senen. Lupa saya datang yang dari Senen, oh ini pendeta saya. Lalu yang dari Cengkareng, ya ini pendeta kami juga. Loh kok kita pendetanya Pak Yosep? Nah iya saya kan yang di Senen. Oh gitu, akhirnya gak jadi ribut saudara. Mulai dari itu akhirnya saya coba buat kalau perayaan Natal saya gabung. Jadi dari Cengkareng digabung ke Senen atau sebaliknya supaya saling kenal. Jadi akhirnya mereka saling kenal. Padahal ribut di jalan saudara. Pernah ada yang masuk penjara karena berantem di jalan. Akhirnya ya di penjara saya pergi udah. Akhirnya saya kenal di sana. Akhirnya saya sekarang dijadwalkan pelayanan di penjara di Polda. Jadi ada tahanan di sana ya saya bimbing dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu mari kita dijadikan rekan sekerja Allah. Karena apa? Kita diberikan kuasa. Ya. Kita diberikan hak untuk mendoakan orang, untuk membimbing orang, untuk membawa orang semakin mengenal pribadinya Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan, pemberian yang terbaik dari Allah ada 3 hal yang perlu kita cermati dan perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keselamatan. Lalu yang kedua, kita menjadi anak Allah, yaitu status kita berubah. Lalu yang ketiga, kita dijadikan rekan sekerjanya. Bagaimana kita bisa melakukan bagian ini, saudara? Maka kita belajar dari 2 pribadi, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah 2 pribadi yang harus menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, Yusuf karena dia taat. Ya, dia mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 dan seterusnya. Ketika malaikat datang kepada Yusuf, Yusuf janganlah takut mengambil Maria. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Karena apa? Karena Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Karena suatu tradisi orang Yahudi yang sangat-sangat akan menjadi bumerang bagi Yusuf ketika mereka tahu bahwa Maria hamil di luar nikah. Itu pasti dikucilkan, pasti ditolak, tidak dikenal dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf mau taat. Dia taat. Alkitab katakan, lalu Yusuf pergi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi ada ketaatan. Agar terwujud atau dapat kita menghargai pemberian Allah yang begitu mahal Allah sudah berikan bagi kita, maka kita harus taat. Lalu yang kedua, belajar dari Maria, yaitu rendah hati. Dia mau rendah hati. Ketika malaikat datang kepada dia, hai Maria, anak yang ada dalam kandunganmu itu adalah dari Roh Kudus. Dia katakan, mana mungkin itu terjadi, saya kan masih perawan. Tetapi malaikat katakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan kau namakan dia Immanuel. Lalu apa jawab Maria? Jadilah kehendakmu, karena aku ini hamba Tuhan. Ada kerendahan hati untuk dapat menghargai dan mewujudkan pemberian terbaik yang sudah Allah berikan bagi kita. Maka kita harus belajar taat. Lalu yang kedua, tetap rendah hati. Kalau Allah mempromosikan kita, tetap rendah hati. Kalau Allah buat pelayanan kita hari demi hari semakin wow, semakin banyak jiwa kita menangkan bagi Tuhan, tetap kita rendah hati. Karena apa? Kita tahu kita hanya sebagai agennya Tuhan. Kita hanya sebagai perpanjang tangannya Tuhan untuk mewujudkan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lakukan ketiga hal ini. Hargai pemberian yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Maka percayalah dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai respon kita atas kebenaran firman yang sudah kita terima pagi hari ini, kita menyanyikan pujian, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Biar setiap kita hari ini mengizinkan Tuhan memeteraikan, memperkenankan kita untuk tetap menghargai anugerah terbesar, pemberian terbaik yang sudah Tuhan buat bagi kita. Buka hatimu pagi hari ini dan katakan, ku buka hatiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Kuasa-Mu biarlah melingkupi kami Tuhan. Oh, hidup penuhiku, amin, mengalir dalam, yes, amin. Dalam naung ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku di altar-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, ku buka hati. Oh, ini setiap kami Bapa. Yes, bahwa kami semakin mengerti rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati. Yes, ini setiap kami Bapa. Kami terima perkenanan-Mu Bapa. Yes, Kau ambil alih, seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu. Sekali lagi katakan, di altar-Mu Bapa. Menyembah, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Bapa, kami muliakan nama-Mu, kami bersyukur Bapa, Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Oh, ini setiap kami. Haleluya, bahwa kami mengerti rencana-Mu. Haleluya, kami bersyukur Bapa, Engkau bawa kami mengerti yang baik. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari beberapa menit ke depan, saya persilakan Bapak Ibu boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kuatkan kita menghargai anugerah terbesar yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kalau selama ini kita sia-siakan pemberian yang terbaik yang sudah Allah berikan bagi kita, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Agar di tahun 2022 nanti kita semakin diperkenankan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu hari ini izinkan Tuhan ambil alih hidupmu. Izinkan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan ada di dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam apa saja yang kau kerjakan. Izinkan Tuhan ambil alih. Karena ketika Tuhan ambil alih, maka Dia akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Siapapun kami Bapa, inilah kami Tuhan. Inilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik dari hamba-Mu Bapak Gembala sampai dengan para pengurus gereja dan jemaat Tuhan yang ada. Mari Bapa, kami percaya hari ini kami ada karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan bawa kami lebih indah lagi, lebih dalam lagi Bapa, agar kami semakin memahami betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami, betapa indahnya kepedulian-Mu bagi setiap kami Bapa. Teguhkan setiap kami Tuhan. Kami rindu di tahun 2022 nanti Bapa,
Ada perubahan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Baik itu dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam setiap apa yang kami buat ya Bapa. Kami minta Bapa, Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik setiap kami yang ada di rumah, yang mendengarkan dan mengikuti ibadah hari ini. Hamba berdoa berkat yang sama turun dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa. Sehingga biarlah kami sama-sama bergandeng tangan maju di dalam Tuhan. Karena kami tahu hari ini kami adalah umat-umat pilihan-Mu. Umat-umat yang Engkau banggakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi semua kami hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Sebentar kita akan mendengarkan Warta Sepekan GBI PKP Aston. Shalom, nama Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang menjadi merema dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Semoga firman itu bertumbuh dan berbuah di hati kita masing-masing jemaat Tuhan. Terima kasih Pak untuk hambanya, segenap jemaat Tuhan, jemaat GBI BKP Aston dan dari Gembala mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan hambanya yang telah melayani firman Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, kepada Bapak Pendeta Dr. Yosef Tanalep MTH MDiv. Semoga kiranya Bapak diberkati Tuhan dan pelayanan Tuhan semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Januari, ibadah raya tetap kita laksanakan di hotel, yaitu ibadah raya pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 dan ibadah kedua pukul 11 sampai dengan jam 12.30 yang disertai dengan perjamuan kudus. Kul sementara diliburkan dan aktif kembali mulai hari Jumat tanggal 7 Januari 2022. Dua terobosan, rumah doa dan doa fajar sementara diliburkan juga dan aktif kembali pada mulai hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Sedemikianlah pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita yang ada di amplop. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucap syukur di pagi hari Tuhan, dalam segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah dan meninggikan memuji Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saatnya kami akan menabur Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Berkati kesehatan setiap kami Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan berlimpah-limpah, berkati setiap apapun yang ada pada kami Tuhan, buat semuanya Tuhan indah pada dalam kehidupan kami. Tahirkan, layakkan, kuduskan ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk layak dipakai untuk memperlebar kerjaan-Mu di bumi bahkan di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Segalanya yang
hanya bagimu. Kepada Dia pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati yang berada di rumah. Sampai berjumpa dalam ibadah kita minggu ke depan. Minggu depan kita ada di Ruko Kenari. Tuhan Yesus berkati kita, sampai berjumpa minggu depan di Ruko Kenari. Jam 4 sore. Tuhan Yesus berkati.